Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi inverse ke bagian yang kedua. Nah, ini yang kita sudah pelajari di bagian pertama ya. Jika diketahui fungsi fx, misalnya 2x ditambahkan 1 per x, diminta untuk menentukan f inverse x-nya bagaimana. Nah, sekarang di pembahasan kali ini kita balik. Nah, jika diketahui adalah f inverse x-nya, misalnya 1 per x dikurangi 2, maka tentukan fx-nya bagaimana. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini ya, kalau yang pada pertemuan pertama, kita review sedikit ya. Jika diketahui fx-nya 2x ditambahkan 1 per x, kalau ditanya f inverse x-nya, kita jawabkan seperti ini ya. Ubah fx-nya menjadi y dulu. Maka ini bisa kedua ruas kita kalikan dengan x, jadinya seperti ini. Kemudian kita nanti akan membuat menjadi x sama dengan ya. Berarti yang ada unsur x-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri menjadi seperti ini. Kemudian x-nya bisa kita faktorkan. X dikalikan y dikurangi 2 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan x-nya 1 per y dikurangi 2. X-nya adalah f inverse y sama dengan 1 per y dikurangi 2. Karena kita mencari f inverse x, kita ubah y-nya menjadi x. Jadinya f inverse x-nya sama dengan 1 per x dikurangi 2. Nah, kita bahas yang sebaliknya. Kalau kita ketahui f inverse x-nya ini ya, sama dengan 1 per x dikurangi 2. Ditanya fx-nya berapa ya. Kalau ditanya fx, berarti nanti kita harus temukan jawabannya fx-nya seperti ini ya. 2x ditambahkan 1 per x ya. Nah, karena f inverse x-nya kan 1 per x dikurangi 2, ya kan? Nah, kita jawab, cara mengerjakannya adalah berarti kita pemikirannya kita runtut dari belakang ya. F inverse x sama dengan 1 per x dikurangi 2, kita ubah bentuknya menjadi f inverse y sama dengan 1 per y dikurangi 2. Nah, f inverse y itu apa? F inverse y adalah x. Nah, x sama dengan 1 per y dikurangi 2. Karena kita akan mencari fx, maka kita akan membuat fx itu sama dengan y ya. Berarti kita nanti akan membuat y sama dengan. Berarti ini bisa kita kalikan, x dikalikan y dikurangi 2 dikalikan x sama dengan 1, ya kan? Berarti x-nya kita buat y sama dengan maksudnya ya. Berarti ada x-nya ini kita bisa hanya x-nya saja, tidak ada y-nya, bisa kita pindahkan ke ruas kanan seperti ini. X-y sama dengan 2x ditambahkan 1. Kita akan membuat y sama dengan, berarti y sama dengan 2x tambahkan 1 per x. Y itu apa? Fx sama dengan 2x tambahkan 1 per x. Jadi seperti ini ya cara mengerjakan kalau diketahui f inverse x ketika ditanya fx-nya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jika diketahui fx 2x tambahkan 1 per x, maka diminta tentukan nilai A jika f inverse 1 sama dengan A. Oke. Kita tahu dulu kalau kita punya fx-nya 2x tambahkan 1 per x, kita tahu agar dapat terdefinisi penyebut tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh 0, sehingga kita punya domain dari fungsi f-nya adalah x, di mana x tidak boleh 0, x elemen bilangan real ya. Ini kita harus ketahui. Nah, sekarang cara pertama ya, kita akan jelaskan menggunakan dua cara. Kalau cara pertama ini adalah kita mencari f inverse x dulu ya. Kita punya fx-nya kan 2x ditambahkan 1 per x. Nah, kita cari f inverse x-nya, berarti ubah fx-nya jadi y. Kita bisa kalikan ya, x sama dengan 2x tambahkan 1. Kita buat x sama dengan, berarti ada unsur x-nya bisa kita kelompokkan jadi 1 ya, di ruas kiri seperti ini. Kita faktorkan x-nya, jadinya x dikalikan y dikurangi 2 sama dengan 1. Kita buat x sama dengan, jadinya 1 per y dikurangi 2. X itu adalah f inverse y sama dengan 1 per y dikurangi 2. Karena kita mencari f inverse x, berarti y-nya diubah jadi x, berarti f inverse x-nya sama dengan 1 per x dikurangi 2. Nah, ketika ditanya f inverse 1 sama dengan A, berarti bisa kita tuliskan s inverse 1 sama dengan A, berarti satunya ini kita substitusikan ke x-nya ya, pada nilai f inverse ya. Berarti 1 per 1 dikurangi 2 kan ya, sama dengan A. 1 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 1. Kita dapatkan A-nya negatif 1. Ini cara pertama ya.
Dan tolong dilihat A-nya sama dengan negatif 1 ya. A itu tadi kan X ya. X-nya tidak boleh 0 syaratnya. Dan dapatkan A-nya sama dengan negatif 1. Berarti A-nya di sini juga tidak boleh 0. A-nya negatif 1 berarti memenuhi. Kita lanjut cara yang kedua. Cara kedua, kita tahu kalau F inverse Y itu kan sama dengan X. Ya kan? Fx itu sama dengan Y. Nah, kita tadi dapat syaratnya agar dapat terdefinisi X-nya tidak boleh 0. Nah, sekarang F inverse 1 sama dengan A. Ya, kita diketahui di soal kan seperti itu ya. Berarti Y-nya ini sama dengan 1. Oke, berarti bisa kita gantikan di sini Y-nya sama dengan 1. X di sini adalah A, ya kan? Ya. Nah, F inverse Y sama dengan X. F inverse 1 sama dengan A. Berarti X-nya bisa ganti dengan A. Berarti X-nya ganti dengan A. X tidak boleh 0, berarti A tidak boleh 0. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa gunakan FA sama dengan 1 ini untuk mencari nilai A. Ya kan? Berarti, substitusikan nilai A ke X pada fungsi Fx-nya. Ya, bisa seperti ini. Berarti FA-nya sama dengan 2A tambahkan 1 per A. Ya, berarti 2A tambahkan 1 per A sama dengan 1. Kedua ruas bisa kita kalikan dengan A. Jadinya 2A ditambahkan 1 sama dengan A. Berarti 2A dikurangi A sama dengan negatif 1. A-nya sama dengan negatif 1. Ya, ini adalah cara kedua. Oke. Berarti kalau cara pertama, kita butuh cari dulu F inverse X-nya. Ya, baru bisa kita masukkan. Oke, cara kedua tidak harus mencari F inverse X-nya. Tapi harus dipahami bentuknya seperti ini ya. F inverse Y sama dengan X. Kalau Fx itu sama dengan Y. Kita bisa gunakan ini. Tapi semuanya tolong diperhatikan lagi, kembali lagi lihat ke syaratnya ya. Syaratnya kan ada ya, X tidak boleh 0, berarti A tidak boleh 0. A-nya negatif 1, berarti memenuhi. Seperti itu. Kita lanjutkan contoh yang selanjutnya ini. Jika diketahui Fx-nya 2x tambahkan 1 per x ya, ini Fx-nya sama seperti contoh sebelumnya. Tentukan nilai B jika F inverse B-nya sama dengan negatif 1. Kita akan bahas dengan dua cara juga. Cara pertama adalah kita cari dulu F inverse X-nya bagaimana. Tadi kita sudah cari F inverse X-nya, kita dapatkan adalah 1 per X dikurangi 2. Nah, ketika ditanyakan F inverse B sama dengan negatif 1, B-nya bagaimana? Berarti kan bisa kita substitusikan B ini ke X pada F inverse ya. Berarti 1 per B dikurangi 2. Ya kan sama dengan negatif 1. Seperti itu. Berarti kedua ruas bisa kita kalikan dengan B dikurangi 2. 1 sama dengan negatif 1 kalikan B dikurangi 2. Berarti 1 sama dengan negatif B ditambahkan 2. Kita mencari B berarti buat B sama dengan ya. Kita dapatkan B-nya sama dengan 1. Nah, kita dapatkan B sama dengan 1. Tolong jangan berhenti sampai di sini. Lihat bentuknya. F inverse B sama dengan negatif 1. Ini kan F inverse Y sama dengan X ya bentuknya ya. Berarti Y di sini sama dengan B. Nah, berarti Y itu adalah kita bicaranya di ranah range dari fungsi F. Ya, berarti kita harus cari syaratnya untuk range pada fungsi F-nya. Oke. Kita punya F inverse tadi kan 1 per X dikurangi 2. Dengan X tidak boleh 2 ya. Karena apa? Kalau X-nya 2 tidak dapat terdefinisi. Ya kan? Berarti kita dapatkan domain dari fungsi F inverse X di mana X tidak sama dengan 2, X elemen bilangan real. Sehingga range dari fungsi F-nya, Y di mana Y tidak sama dengan 2, Y elemen bilangan real. Y ini tadi kan bisa kita ganti dengan B, berarti B tidak sama dengan 2. Kita dapatkan B sama dengan 1, berarti B sama dengan 1 memenuhi. Kita lanjut contoh cara yang kedua. Cara kedua, ingat F inverse Y kan sama dengan X. Kalau Fx sama dengan Y. Dengan Y-nya tidak sama dengan 2 ya. Kita sudah cari tadi. F inverse B sama dengan negatif 1. Berarti Y-nya sama dengan B. Ya, bisa kita ganti. X-nya sama dengan negatif 1. Seperti ini. Dengan B-nya tidak sama dengan 2. Berarti kalau F negatif 1 sama dengan B, kita bisa cari dulu F negatif 1 itu bagaimana nilainya ya. Kita punya Fx kan 2x tambahkan 1 per X. Kalau F negatif 1 kan artinya 2 kalikan negatif 1 tambahkan 1 per negatif 1. 2 kalikan negatif 1 negatif 2 tambahkan 1. Berarti hasilnya negatif 1 dibagi negatif 1 hasilnya 1. Berarti F negatif 1 sama dengan 1 berarti 1 sama dengan B. Kita dapatkan B-nya sama dengan 1. Kita cek ke syaratnya ini B-nya tidak boleh 2 ya kan.
berarti B sama dengan 1 kan memenuhi. Oke, berarti untuk mengerjakan model contoh soal yang ketiga dan yang kedua ya, contoh soal yang sebelumnya ini ada dua cara. Bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan cara 2 ya. Semua cara digunakan itu bisa, tapi yang teringat kalau ada syaratnya tolong diperhitungkan ya, tolong diperhatikan dengan baik seperti itu. Nah, demikian video hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran, saatnya untuk berlatih dan tetap bersemangat.